Kenapa jin berani ganggu manusia? Kenapa jin berani ganggu manusia hukum asalnya padahal tidak berani? Ada dua sebabnya. Sebab pertama, karena manusia yang takut pada jin. Manusia yang takut lebih dulu. Manusia yang lebih takut lebih dahulu. Contohnya misalnya, yang sering kita lihat di Indonesia ini, ada pohon angker. Pohon beringin katanya. Manusia lewat di situ tiba-tiba misi mbah gitu. Sebenarnya pohonnya tidak angker, pohon biasa sebenarnya. Kemudian lewat manusia lagi misi mbah. Lewat manusia lagi misi mbah. Qadarullah ada jin lewat di situ. Mungkin sedang lewat di situ. Tiba-tiba kok saya berdiri di depan pohon ini semua manusia nunduk sama saya ya. Padahal sebelumnya saya takut. Kira-kira bagaimana seseorang yang rendah tiba-tiba langsung tinggi gitu, gimana kira-kira? Senang apa enggak? Senang bahasanya ya. Bahasa orang Sumbawa tek elong gitu ya. Ya tiba-tiba langsung ini. Akhirnya gimana? Akhirnya dia betah di pohon beringin tersebut. Di sini nih kedudukan saya tinggi. Biasanya saya takut sama manusia, sekarang manusia lewat misi mbah. Ya gitu ya. Masalah manusia lewat lagi misi mbah. Berarti saya hebat sini gitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Dia ajak teman-temannya, "Woi, bro, sini bro." Memang mereka bro dia. Sini. Kenapa? Ini manusia takut sama kita. Kamu coba santai sini gitu ya. Duduk. Akhirnya dipanggil keluarganya. Akhirnya berdirilah di situ jin. Ngumpul di pohon beringin tersebut, lihat manusia takut. Kemudian manusia mungkin lihat manusia takut, semuanya hampir satu kampung takut, makin berani jin tersebut. Mulailah berani ngeluarin suara-suara. Suara-suara gini, suara ini. Suara apa gitu ya. Ngeluarin suara ini, suara yang nakut-nakutin, nikah. Nah, itu bukan ya. Ya, suara nakut-nakutin. Mulai berani ngeluarin suara. Manusia makin takut lagi. Manusia kemudian datang, ada bisikan setan kasih sesembahan. Makin ngumpul setan di situ. Manusia kasih sesembahan. Makin berani setan, makin berani nampakkan diri di anu tersebut. Karena dia berani nampakkan diri karena manusia takut. Karena jin tadi takut, manusia takut, dia berani nampakkan diri, muncul, nampak di pohon tersebut, ganggu manusia makin. Jadi sebab pertama kenapa jin berani ganggu kita, karena kita takut duluan sama dia. Makanya tadi salah satu guru saya itu yang tadi saya ceritain tadi, yang dia pukul kepala setan itu kalau setan nampang ke kita, udah deketin dia pukul langsung dah dia takut sama kita. Masalahnya setan nampang cuma diem doang, manusianya lari gitu. Lari takut dan sebagainya. Padahal dia cuma diem gini kan. Iya gak? Setan itu kan cuma diem doang gini kan. Setan muncul tuh apakah dia langsung mau cekek mau apa, diem gini doang. Tapi manusia langsung lari. Kenapa? Ini takut. Kenapa? Karena akidah sudah rusak. Kenapa? Karena film-film itu ada suster ngesot, dokter ngesot, Masya Allah ya. Itu keganggu kena. Sehingga terpapar ini akidah kita, takut sama ini, takut sama setan. Harusnya kita takut dengan godaan setan, bukan takut sama setannya. Tidak berani. Bahkan para ulama juga menjelaskan kalau jin masuk ke alam manusia, berlaku hukum manusia sama dia. Kalau ditusuk ya, kalau dipukul ya dia sakit, kalau ditusuk ya mati dan sebagainya, sebagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang baca hadisnya belum? Sudah pernah baca hadisnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, tiba-tiba ada setan ganggu, kemudian beliau cekik langsung lehernya, dicekik setan tersebut oleh Nabi SAW, ditangkap sampai beliau rasakan dinginnya air liurnya, dicekik gini, cekik, ketangkap setan tersebut, cekik. Apa kata Nabi SAW? Kalau saya tidak ingat doa saudara saya Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yang bagi ahli ahadim min ba'di. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ya Allah, jangan engkau berikan kerajaan ya kepada seorang pun selain aku setelah ini, yaitu menguasai jin. Kalau aku tidak ingat doa saudaraku Nabi Sulaiman, maka jin yang aku tangkap ini aku akan taruh di halaman masjid dan menjadi mainan anak-anak. Pernah baca hadisnya kan? Berlaku hukum manusia, dihinakan sama manusia, ketangkap. Jadi jangan khawatir. Jadi Masya Allah, dia berani ganggu kita karena kita duluan takut sama dia. Makanya para jamaah sekalian, Masya Allah, kalau ada apa ya, misalnya pocong lah atau apa, jangan takut. Deketin dia, pukul.
Nah dia kan terikat gitu kan pocongnya sama terikat gitu. Nah, itu dia dan sebagainya. Masya Allah ya. Kita yang duluan takut gitu ya. Ini sebab pertama mereka bisa mengganggu. Sebab kedua mereka bisa mengganggu kita, inilah sihir. Kenapa? Karena ada manusia yang sederajat dengan kita yang nyuruh mereka. Sehingga mereka berani. Yang kedua adalah karena ada manusia yang sederajat dengan kita yang nyuruh mereka. Sehingga mereka berani dengan kita. Itulah sihir. Sihir. Jadi aslinya mereka tidak berani, tapi karena ada manusia yang nyuruh juga berani mereka. Ibaratnya, mohon maaf ini ibarat saja ya. Misalnya ada anjing ini, mohon maaf ya, anjing. Ini anjing ini kalau anjing rumahan di rumah di halamannya, kita lewat depan rumahnya, subhanallah galak luar biasa anjing ini. Semua digonggong ya, apalagi sedang jalan-jalan sama tuannya, masya Allah galak banget dia nih. Depan tuannya jalan gonggong sana gonggong sini, wow ganas gitu ya, karena sedang sama tuannya. Tapi coba masya Allah kalau dia sedang sendiri jauh gitu takut dia tuh. Makanya saya ingat zaman kecil dulu ada anjing itu pokoknya ngeselin banget lah. Makanya kita tidak boleh pelihara anjing ya, karena mengganggu manusia dia. Berkurang si kirot setiap hari. Kita lewat ini anjing ini waktu saya kecil, setiap lewat lagi jalan-jalan tenang tiba-tiba digonggong, kaget kita. Kaget ini semuanya, Masya Allah. Suatu hari, ini masih kecil saya, suatu hari anjing ini tiba-tiba sedang main-main sendiri di sawah, sedang sendiri. Saat itu sama teman-teman kita balas dendam, kita kejar anjing tersebut, takut dia, kejar gitu, lempar semua takut, tidak berani. Nah demikian juga jin ini dia tidak berani ganggu kita. Ketika ada manusia sederajat yang nyuruh minta tolong, yasta'in bil jin, dia ganggu dengan ini, baru dia berani ganggu kita. Itulah sihir. Dua sebab ini jin bisa ganggu manusia.